Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode 25. Zombie Man pun perlahan sudah beregenerasi kembali dan dia bersiap melepaskan tembakan. Tapi tembakan itu dihadang oleh laser-laser Homeless Emperor yang dia tembakan bertubi-tubi ke arah Zombie Man. Ledakan besar pun terjadi. Homeless Emperor berkata, salah satu dari pahlawan teratas memang hebat. Masih belum tumbang saat kematian sudah ada di depan mata. Kuakui, kau memang kuat. Dengan serangan dahsyat yang menghantam tubuhnya, Zombie Man ternyata masih hidup walaupun kondisinya benar-benar parah. Dia terlihat seperti seorang zombie sesungguhnya yang hanya menyisakan daging saja. Zombie Man berkata, "Hei, aku tidak mengerti dengan trik licik dari serangan sulapmu itu. Kau ini sebenarnya apa?" Dalam hatinya, Zombie Man berkata, "Seriusan, monster yang ini terlalu kuat." Homeless Emperor berkata, "Aku terkejut. Zombie Man, ternyata kau ini memang kuat. Rumor kau yang tidak bisa mati ternyata bukan sekedar kiasan saja. Apa kau penasaran dengan rahasia kekuatanku ini? Baiklah, akan kuberitahu bagaimana aku mendapatkan kekuatan ini. Sebulan yang lalu, aku adalah pengangguran yang bangun tidur setiap hari di sembarang taman. Aku kehilangan pekerjaanku dan diusir dari apartemen oleh pemiliknya. Aku meninggalkan kehidupan sosial sebagai manusia. Dulu di saat acara penyambutan karyawan baru, atasanku memaksaku menari telanjang di depan semua orang. Tapi besoknya, aku justru dipecat karena dibilang melakukan pelecehan seksual. Di saat seperti itu, aku memandang ke langit dan aku merasa kebencianku terhadap atasanku dan hal yang lainnya sudah tidak menggangguku lagi. Daratan ini lebih luas dibandingkan bangunan manapun. Langit menerangi lebih cerah dibandingkan lampu manapun. Manusia tidak lain dari keberadaan yang kecil di dunia ini. Tempat tinggalku adalah bumi ini, rumah yang jauh lebih besar dibandingkan istana manapun. Aku tercerahkan. Aku menyadari kebodohan manusia yang tidak sadar akan posisinya dalam sistem bumi, melanggarnya dan berlagak seenaknya membuat peraturan sendiri. Sehingga aku berpikir, tidak mungkin aku dianggap remeh oleh makhluk bodoh seperti itu. Aku tidak tahan. Satu-satunya cara bagi tubuh dan jiwaku supaya bisa lepas dari dunia yang kecil, jelek, dan bodoh yang dirancang oleh pikiran bodoh manusia ini, sekaligus supaya bisa kembali pada alam dan menyatu dengan bumi, adalah dengan mati. Itulah satu-satunya pilihannya. Tapi di saat itu, Tuhan muncul di hadapanku. Dia berkata kepadaku, "Kau tahu kebenaran dunia. Manusia memang bodoh, tapi kau tidak perlu mati. Aku akan berikan kekuatan padamu. Aku yakin kau tahu apa yang harus kau lakukan dengan kekuatan ini." Cerita Homeless Emperor pun berakhir. Dia berkata kepada Zombie Man, "Begitulah, ini adalah kekuatan keramat yang kudapatkan dari Tuhan. Aku dipilih oleh Tuhan karena aku tahu jawabannya. Keberadaan umat manusia yang bodoh membahayakan planet ini. Sudah saatnya aku menghancurkan umat manusia beserta kebudayaan." Setelah mendengarnya, Zombie Man cukup panik karena tubuh dia belum pulih sepenuhnya. Tapi Homeless Emperor sudah selesai dengan ceritanya. Zombie Man lalu mencoba mengulur waktu lagi dengan berkata, "Jadi, dari mana kau tahu itu adalah Tuhan? Apa dia menunjukkan KTP-nya?" Homeless Emperor kali ini tidak peduli dan dia sudah bersiap bertarung lagi. Dia berkata, "Kau tidak perlu percaya dan aku sudah selesai bicara. Tebuslah dosa keangkuhanmu, matilah dan bersatulah dengan planet ini." Saat itu kekuatan yang dikeluarkan Homeless Emperor membuat tanah bergetar dan Saitama yang sedang berjalan entah kemana merasakan getaran itu. Dia berkata, "Wah, ada gempa lagi. Rumahku runtuh tidak ya?" Sementara itu, Amai Max pun sedang berjalan ke satu tempat sambil menjinjing kepala monster. Dia berkata, "Menurut pesan Atomic Samurai, masih ada anak kecil yang disandra oleh para monster. Kalau pertarungan ini berlangsung lama, sepertinya aku harus membatalkan wawancara dengan sebuah majalah malam ini. Aku juga sudah mengundur jadwal syuting film. Aku harus periksa kembali jadwal kerjaku untuk besok dan kedepannya." Kepala monster yang Amai Max bawa ternyata masih hidup. Dia berkata, "Bunuh sajalah aku." Amai Max berkata, "Itu tergantung kau." Lalu Amai Max tiba di sebuah ruangan dan dia menunjukkannya kepada kepala monster itu sambil bertanya, "Apa itu?" Monster itu menjawab, "Itu mesin untuk memperbanyak sel monster yang diciptakan dari sel tubuh Orochi-sama. Sel ini bisa mengubah manusia menjadi monster." Amai Max berkata, "Jadi ini sel monster yang sempat dibicarakan itu. Berarti untuk menghentikan produksi, aku harus menghabisi monster bernama Orochi itu kan? Penemuan keji ini tidak boleh sampai jatuh ke tangan generasi berikutnya di masa depan." Kepala monster itu berkata, "Kau mau menghabisi Orochi-sama? Pahlawan sepertimu bahkan tidak akan bisa menang melawan para eksekutif.
eksekutif. Amai Max berkata, "Aku akan menang dengan mudah. Aku seorang sempurna yang bisa menang melawan monster seperti apapun. Tidak ada yang kutakuti." Lalu tiba-tiba ada yang melesat cepat dan menghancurkan tabung yang berisi sel-sel Orochi itu. Amai Max pun kabur untuk menghindarinya, dan dia pergi menjauh dari ruangan yang sudah hancur itu. Tapi di lorong, dia merasakan sesuatu. Dia berkata, "Ada sesuatu di sana." Lalu dari ujung lorong ada yang tertawa dan berkata, "Ketemu kau." Amai Max berkata, "Apa itu?" Sementara kepala monster berkata, "Suara itu, dia salah satu eksekutif. Tamatlah riwayatmu." Setelah itu dari ujung lorong ada yang mendekat dengan cepat. Amai Max melempar kepala monster itu ke arahnya sambil berkata di dalam hatinya, "Keberadaannya memiliki aura tersendiri. Aku tidak boleh lengah melawannya." Lalu monster yang bergerak cepat itu menendang kepala monster yang dilempar ke arahnya. Sementara Amai Max pun sudah menggunakan kekuatannya dan langsung menuju monster itu sambil berkata di dalam hatinya, "Tapi aku juga cukup percaya diri dengan pertarungan tangan kosong." Hanya saja, saat melihat wajah monster itu, Amai Max sangat terkejut dan itu membuat dia lengah. Serangan pun datang ke arahnya. Beruntung dia saat itu masih bisa menahannya menggunakan tangan. Tapi setelah itu serangan datang lagi dengan cepat dan berhasil mengenainya. Amai Max berkata, "Ini gawat." Lalu monster itu berjalan menghampiri Amai Max sambil berkata, "Hei, kau kenapa? Kau terlihat gelisah. Bukankah kau tahu ini markas asosiasi monster?" Amai Max saat itu benar-benar panik. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku sekalipun tidak akan bisa menang melawan dia. Pahlawan tampan, cerdas, kuat, berani. Yang dijuluki Amai Max sekalipun tidak akan bisa menang melawan dia." Lalu monster itu berkata, "Bukankah kau Amai Max, si pahlawan idol itu? Kau pahlawan yang paling kubenci. Kita sama-sama membuat para gadis berteriak, tapi dengan cara yang berbeda. Biar ku bunuh kau. Biar aku beri pelajaran di wajah kesayanganmu itu, supaya kau tahu kekuatan bertarungku itu tidak sesuai dengan penampilanmu. Dasar kau tampan sialan." Monster itu ternyata adalah Fuhyer Ugly, monster buruk rupa dengan level bencana naga. Saat itu Amai Max berkeringat saking paniknya. Amai Max berkata, dia sangat kuat dan tidak salah lagi, dia adalah semacam monster buruk. Monster buruk atau monster buruk rupa adalah salah satu jenis monster langka. Monster ini tercipta ketika seorang buruk rupa menemukan berbagai macam masalah dalam kehidupan sosial akibat wajahnya yang jelek dan memendam benci yang sangat besar sehingga hatinya termakan oleh kegelapan. Kekuatannya saat menjadi monster dipengaruhi oleh besarnya rasa kebencian yang pernah dirasakannya. Amai Max saat itu benar-benar putus asa dan kehilangan kepercayaan diri yang selama ini dia sombongkan. Amai Max berkata, "Aku tidak akan bisa menang. Aku jadi gemetar dan tidak bisa bergerak saat melihat sesuatu yang sangat buruk rupa." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 3 episode 25.